Oke, lanjut lagi kita dengan materi limit. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengerjakan nilai limit menggunakan substitusi ya. Jadi kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0, jadi tidak bisa menggunakan substitusi. Maka kita harus menggunakan metode pemfaktoran gitu ya. Contoh yang tadi kan misalnya limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 begitu ya. X menuju 1. Ini kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0. 0 per 0 itu bentuk tidak tentu, jadi harus menggunakan metode. Jadi metodenya adalah salah satunya adalah pemfaktoran. Jadi kita ingat apa? Ingat rumus ini ya yang terkenal ya, apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan apa? A ditambah B dikalikan dengan A dikurangin B. Jadi dengan kata lain, x kuadrat kurang 1 itu bisa kita tuliskan menjadi x kuadrat dikurangin 1 kuadrat. Maka menggunakan rumus yang di atas, maka dapat dituliskan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A kurang B. Jadi bentuk seperti ini ya. Maka kita tulis kembali soalnya menjadi apa? X plus 1 dikalikan dengan X min 1. Bawahnya ada X kurang 1. Nah, jadi dengan demikian ini X kurang 1 dibagi X kurang 1 hasilnya 1. Ini dicoret. Maka kita akan bisa memperoleh jadi lebih sederhana, yaitu X tambah 1 saja. Menurut metode substitusi, maka kita substitusikan X-nya jadi 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi kita telah berhasil menemukan nilai limit dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 ya. Jadi bukan 0 per 0 jawabannya, melainkan 2. Oke, mungkin kita lihat cara lain untuk mengerjakan soal ini adalah cara pemfaktoran. Jadi cara berikutnya adalah yang disebut dengan cara Horner gitu ya. Jadi cara Horner. Jadi cara Horner ini mohon disimak baik-baik karena saya tunjukkan caranya begitu ya. Jadi pertama-tama X pangkat 2 dikurangin 1. Ini sebenarnya adalah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 0 dikalikan dengan X ditambah dengan negatif 1. Apakah sampai sini bisa memahami? Jadi selengkapnya adalah dari X pangkat 2, X kemudian yang tidak ada X, konstanta ya. Jadi koefisien dari X pangkat 2 itu 1, karena ini X pangkat 2 gitu ya. Tetapi di sini tidak ada X-nya. Karena tidak ada X, maka koefisien dari X itu adalah 0. Baru kemudian konstantanya negatif 1. Oke, konstan negatif 1 gitu ya. Maka ini bisa kita tulis ke dalam bentuk Horner. Jadi begini. Oke, bikin template begini. Lalu koefisiennya ini 1, 0, dan negatif 1 ditaruh di sini nih. 1, 0, dan negatif 1 ditaruh begini. Oke, ini tambah gitu ya. Maka sekarang kita lihat ini limitnya. Itu kan X menuju 1 ya. Maka kita tulis di sininya itu 1 gitu ya. 1 gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghornernya? Cara menghornernya itu adalah, jadi ke bawah ini kita tambah gitu. Jadi baris pertama ditambah baris kedua. Hasilnya baris ketiga. Jadi baris pertamanya 1, baris keduanya tidak ada. Maka kalau dijumlahkan hasilnya tetap 1. Jadi 1 gitu ya. Lalu dari bawah ini, kalau pindah ke baris 2, maka caranya adalah dikalikan dengan yang di sini ini 1 gitu ya. Jadi kalikan 1. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1 ya. Lalu 0 ditambah 1 hasilnya 1. Lalu ini 1 nih ke sebelah sana itu dikalikan lagi dengan barang ini nih. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. Dijumlahkan hasilnya 0 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan Horner bagian penyebut, yaitu X kurang 1. Jadi kalau X kurang 1 ini sebenarnya adalah 1 dikali X ditambah negatif 1. Jadi hanya 2 suku gitu ya.
Oke, maka kita honor lagi satu apa? Ini koefisiennya ditulis ya ke sana, jadi 1 sama negatif 1. Jadi 1 sama negatif 1. Sini tambah. Jadi ini 1 ditambah tidak ada, hasilnya tetap 1. Lalu 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. Maka ini dijumlahkan, hasilnya 0. Kita memperoleh 0 dan 0 di sini, itu artinya jika kita substitusi 1 ke soal, maka jawabannya akan diperoleh 0 per 0. Karena 0 per 0 ini adalah bentuk tidak tentu, maka kita belum berhasil menemukan jawaban. Maka kalau 0 per 0, maka kita harus lanjut Horner. Jadi Hornernya kita lanjut. Oke, ini sisa ini kita Horner lagi. Oke. Nah, jadi ini lanjutnya kita Horner gitu ya. Dan tetap 1 ya. Jadi karena X menuju 1, jadi 1 di sini ya. Nah, ini caranya sama nih. Jadi 1 ditambah tidak ada, hasilnya 1. 1 dikali 1, hasilnya 1. Lalu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Nah, ini yang terakhir dikotakin. Nah, ini 1 ditambah tidak ada, hasilnya 1. Karena sudah tidak ada di sebelah kanannya, nggak ada. Jadi ini udah hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita peroleh di sini 2, di sini 1. Maka, jadi kita akan tahu bahwa limit X menuju 1 untuk apa? X kuadrat dikurangin 1 per X kurang 1, hasilnya adalah 2 per 1. Jadi 2 per 1. Maka 2 bagi 1 hasilnya 2. Sesuai dengan yang tadi kita temukan menggunakan cara pemfaktoran. Oke, bagaimana ini? Mungkin kita coba beberapa contoh soal lagi untuk memantapkan. Oke, contoh lain ya. Misalnya nomor 2 nih. Oke, jadi mungkin limit X menuju 2. Jadi di sini misalnya X pangkat 2 dikurangin 3X. Gitu ya. Lalu kemudian ditambah 2. Dibagi apa nih? Contoh misalnya X pangkat 2 ditambah X dikurangin 6. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita coba substitusi, jadi coba di tempat lain kita substitusi, jadi 2 kuadrat dikurangin 3 kali 2 ditambah 2. Ini apa? 2 kuadrat ditambah 2 kurang 6. Jadi kalau kita hitung hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 4 dikurang 6 tambah 2 dibagi 4 ditambah 2 kurang 6. Ini 4 dikurang 6 hasilnya negatif 2. Masih ada tambah 2 ya. Ini 4 ditambah 2 hasilnya 6. Masih kurang 6. Jelas hasilnya 0 per 0. Jadi 0 per 0 ini berarti kita harus menggunakan pemfaktoran. Jadi kita masih ingat ya pemfaktoran ya. Jadi X pangkat 2 dikurangin 3X ditambah 2. Kalau kita faktorkan, berarti mencari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya ujung, jadi 2. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah yang tengah ya, negatif 3. Jadi perkalian 2 itu kan adalah 1 kali 2 ya. Jadi kita tulis 2 kali 1, 2 kali 1. Tapi kalau dijumlahkan itu harus negatif 3. Maka kita tahu harus dikasih negatif ya, di dua-duanya ya. Maka kita coba nih, negatif 2 kali negatif 1, betul 2 ya. Negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3, betul. Maka ini soal bisa kita ubah menjadi yang sebelah atas, itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 2 X kurang 1 begitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan X kuadrat ditambah X kurang 6? Jadi itu kita bisa faktorkan juga dengan cara yang sama. Jadi dikalikan, haruslah ujung kali ujung ya, jadi negatif 6 ditambah hasilnya harus yang tengah 1 nih, 1. Berarti perkalian 6 ini kan bisa 6 kali 1 bisa 3 kali 2 ya. Yang menghasilkan 1 itu hanya 3 kali 2 nih. Berarti kita pakai 3 dan 2. Tetapi 3 ditambah 2 kok bisa 1? Berarti mana yang harus negatif? Tentu saja negatif harus 2-nya. Karena 3 ditambah negatif 2 hasilnya 1. Coba kita lihat, 3 dikali negatif 2, negatif 6. Cocok ya?
Kalau cocok, berarti bawahnya ini di soal itu telah berubah menjadi X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 2. Karena sama-sama X kurang 2 ini kita coret, maka soal telah berubah menjadi limit X menuju 2 untuk apa nih? X kurang 1 bagi dengan X tambah 3. Maka yang seperti ini sudah bisa menggunakan metode substitusi. Jadi kita tinggal substitusi saja, 2 kurang 1 dibagi 2 ditambah 3, maka hasilnya menjadi 1/5. Oke, jadi jawabannya adalah 1/5. Bagaimana kalau kita menggunakan Horner untuk soal ini? Jadi kalau kita menggunakan Horner, maka berarti cara Horner ya. Cara Horner ini berarti kita Horner pembilang dan penyebut ya. Jadi pembilangnya jelas adalah X pangkat 2-nya koefisiennya 1. Yang koefisien X itu negatif 3. Sama koefisien konstantanya ya, itu 2. Kalau kita Horner dengan apa? Dengan 2 ya, karena dia X menuju 2. Jadi 2 nih. Ya 1 kali 2 hasilnya 2 dijumlahkan negatif negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2 dijumlahkan 0. Lalu kemudian kita Horner dengan penyebut. Jadi penyebutnya kalau kita lihat ini koefisiennya 1 negatif 6. Jadi 1 negatif 6. Kita Horner dengan berapa? 2 ya, karena X menuju 2 di sini ya. Jadi 1 tambah tidak ada jadi 1 kali 2 hasilnya 2 ditambahkan hasilnya 3 dikalikan 2 hasilnya negatif hasilnya 6 ya. Lalu kalau dijumlahkan 0 ya. Nah, ini sangat wajar karena kalau disubstitusi 0/0 seperti yang sudah kita coba kerja awal ya, disubstitusi 0/0. Jadi kalau pakai Horner kita sebenarnya tidak usah substitusi 0/0 atau enggak, karena kita Horner nanti akan ketahuan. Karena 0/0 maka kita lanjut lagi. Jadi kalau tidak 0/0 ya sudah, kalau 0/0 kita lanjut. Ya. Jadi kita lanjut. Lanjut. Itu ya. Di sini 2. Maka ini 1 kali 2 dijumlahkan hasilnya 1. Ini 1 kali 2 3 tambah 2 5. Nah, maka kita peroleh ternyata jawabannya adalah 1/5. Jadi jawabannya adalah 1/5. Jadi lebih mudah Horner apa pemfaktoran? Nah, jadi nanti kalian kerja bisa pilih salah satu ya, tapi saran saya adalah menggunakan Horner. Tapi menggunakannya harus bijak juga ya. Kita lihat contoh soal lainnya. Nomor 3. Coba ini limit X menuju 2. Misalnya X pangkat 3 dikurangin 8 bagi dengan X kurang 2. Nah, begini ya. Nah, ini jelas kalau pemfaktoran kita belum belajar karena ini ada pangkat 3. Jadi, pemfaktoran kita tidak bisa. Maka kita coba menggunakan Horner. Jadi kalau menggunakan Horner, caranya bagaimana? Jadi X pangkat 3 dikurangin 8. Kita tahu lengkapnya adalah 1 kali X pangkat 3. Lalu X pangkat 2-nya berapa? Karena tidak ada, maka dia 0. X pangkat 2-nya. X-nya juga tidak ada, maka dia juga 0. Konstantanya sangat jelas. Konstantanya negatif 8. Begitu ya. Maka kalau kita Horner nanti akan menjadi 1, 0, 0, negatif 8. Ya kita Horner, maka dia akan menjadi 1, 0, 0, negatif 8. Gitu. Kita Horner dengan berapa? X menuju 2 ya. Jadi sini 2. Sedangkan ya, X kurang 2 ini sangat jelas bahwa 1X sama negatif 2 ya. Jadi kita Horner yang penyebut. Jadi sangat jelas dia adalah X kurang 2. Begitu ya. Nah. Kita Horner ya 1 kali 2, 2 ditambahkan 2 kali 2, 4 tambahkan 4 kali 2, 8 dijumlahkan 0. Kalau sebelah sini 1 kali 2, 2
dijumlahkan 0. Karena 0 per 0, maka kita lanjut lagi ya. Ya kita lanjut lagi. Karena 0 per 0, kita lanjut lagi. Oke. Jadi sini 1 kali 2, 2 tambah 4, 4 kali 2, 8 dijumlahkan 12. Sedangkan ini 1 lalu selesai, tidak ada lagi. Maka kita pokoknya ternyata jawabannya adalah 12 per 1. Jadi jawabannya adalah 12 per 1. Berapa? 12 gitu ya. Nah, udah mulai paham? Atau mau contoh lagi? Oke, coba kita contoh lagi. Nomor 4. Limit X menuju 3. Ini adalah X ditambah 1 kuadrat dikurangin 16. Di sini adalah X dikurang X kuadrat dikurang X gitu ya. Lalu kemudian dikurangin sama 6. Oke. Nah, sekarang kalau begini kita tidak bisa langsung Horner. Kenapa? Karena ini bentuknya belum bagus. Jadi supaya bentuknya bagus, maka kita harus menjabarkan bagian pembilang. Jadi ini X tambah 1 kuadrat kalau dijabarkan kan pakai kali pelangi ya. Jadi apa? X tambah 1, X tambah 1. Kita kali pelangi, ini kali ini adalah X pangkat 2. Ini kali ini jadi tambah X. Ini kali ini tambah X. Ini kali ini 1 ya. Maka X ditambah X kan 2X ya. Jadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Makanya jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kurang 16. Di bawahnya ini sudah bagus ya. Jadi biarin saja. Ini 1 kurang 16 kan 15 ya. Jadi kita bisa tahu soalnya akan berubah menjadi apa nih? X menuju 3, oke. Apa? X kuadrat ditambah 2X kurang 15. Bawahnya ini X kuadrat kurang X kurang 6. Oke. Maka barulah kita Horner. Oke, jadi kita Horner. Jadi 1, 2, negatif 15. Tahu ya dari mana? Oke. Jadi Horner dengan 3. Sedangkan penyebutnya adalah 1, negatif 1, negatif 6. Oke, maka ini dijumlahkan 1, 3, 5, 15, 0. Sangat wajar ya, 0 ya. Ini 1, 3, negatif 2. Oh. Kenapa bisa salah? Oh, 2 ya, bukan negatif 2 ya. 2 kali 3, 6. Dijumlahkan hasilnya 0. Jadi 0 per 0. Bukan jawaban ya, bentuk tak tentu. Maka kita lanjut lagi Horner. Jadi kita hanya lanjut Horner kalau 0 per 0 ya. Kalau tidak 0 per 0 nggak lanjut. Jadi ini 3 apa? 1 kali 3, 3 dijumlahkan 8. Ini apa? 1 kali 3, 3 hasilnya 5. Maka kita tahu jawabannya adalah berapa? 8 per 5. Oke, jadi sekian sampai sini metode pemfaktoran dan metode Horner. Jadi kita akan lanjut lagi mungkin dengan metode kali akar sekawan ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu.